Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 14 terdiri dari Adinda Salsabila, Cahaya Aulia Firdausya, dan Triam Tisna Atala akan menjelaskan toolkit yang bernama Split Tools. Di sini ada deskripsi algoritma. Split Tools merupakan toolkit yang cepat dan ringan untuk pemisahan data. Dua fungsi utamanya ialah mempartisi atau partition dan membuat lipatan, create folds, kumpulan data, yaitu dataset kemudian dapat dipartisi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah. Misalnya ke dalam data training, validation, dan test, atau ke dalam k-fold untuk selanjutnya dilakukan cross-validation. Selain pemisahan dasar, toolkit ini juga mendukung stratified, group, dan block splitting. Tidak hanya itu, terdapat fungsi create time folds yang melakukan pemisahan deret waktu, di mana data di luar sampel dapat mengikuti data dalam sampel. Yang pertama ada partisi data atau partition. Partisi data adalah teknik mendistribusikan data di beberapa tabel, disk, atau situs untuk meningkatkan kinerja pemrosesan query atau meningkatkan pengelolaan basis data. Kinerja pemrosesan query dapat ditingkatkan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, tergantung pada bagaimana data dipartisi. Dalam beberapa kasus dapat ditentukan secara a priori bahwa sebuah partisi tidak harus diakses untuk memproses query. Kedua, ketika data dipartisi di beberapa disk atau situs, paralelisme input-output dan dalam beberapa kasus paralelisme query dapat dicapai karena partisi yang berbeda dapat diakses secara paralel. Partisi data meningkatkan pengelolaan basis data dengan secara opsional mengizinkan operasi pencadangan atau pemulihan dilakukan pada subset partisi daripada pada basis data lengkap dan dapat memfasilitasi pemuatan operasi ke jendela berdata historis dengan mengizinkan partisi individual ditambahkan atau dijatuhkan dalam satu operasi, membiarkan data lain tidak tersentuh. Selanjutnya ada lipatan atau create folds. Di sini ada yang dilakukannya yaitu membuat lipatan untuk validasi silang. Validasi silang kadang-kadang disebut estimasi rotasi atau pengujian di luar sampel adalah salah satu dari berbagai teknik validasi model yang serupa untuk menilai bagaimana hasil analisis statistik akan generalisasi ke kumpulan data independen. Selanjutnya ada membuat lipatan berulang untuk validasi silang, pemisahan bertingkat, misalnya untuk validasi silang bertingkat, pemisahan berkelompok, misalnya untuk validasi silang grup k-fold, serta pemisahan yang diblokir jika urutan data harus dipertahankan. Selanjutnya ada deskripsi package. Di sini ada link yang bisa diklik untuk toolkit split tools ini ya. Di sini tipenya package, judulnya Tools for Data Splitting atau alat pemisah data. Versinya 0,32 pada tanggal berikut ini. Pengelolanya itu Michael Mayer. Deskripsinya yaitu toolkit yang cepat dan ringan untuk pemisahan data. Kumpulan data dapat dipartisi dalam kelompok-kelompok yang terpisah, misalnya ke dalam data training, validation, dan test, atau ke dalam k-fold untuk validasi silang berikutnya. Selain pemisahan dasar, paket ini mendukung pemisahan bertingkat, dikelompokkan, dan diblokir. Selanjutnya, lipatan validasi silang untuk data deret waktu dapat dibuat. Hal ini dapat dilihat pada HASTI-DAK 2001 untuk latar belakang dasar tentang partisi data dan validasi silang. Lisensinya yaitu GPL, URL-nya yaitu ini ya, ada GitHub Bug Reports, statistiknya import, suggest-nya Niter, Markdown, Ranger, TestDat, Fignet Builder-nya Niter, konfigurasinya 3, kebutuhan kompilasinya tidak perlu, penulisnya Maker Mayer, kemudian ada sirannya, repositori, dan tanggal publikasinya, yaitu tanggal berikut ini. Berikutnya pseudocode dengan algoritma partition.
Nah, pseudocode adalah istilah dalam pemrograman untuk menuliskan sebuah sintaks, statement, algoritma, dan lainnya dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Atau bisa dikatakan pseudocode itu merupakan bentuk representasi dari codingan atau kode kita nantinya dengan versi yang human readable, bukan computer readable. Berikut adalah contoh pseudocode. Yang pertama computer readable, yaitu sintaks atau codingan ya. Yang kedua ini human readable, yaitu yang mudah dibaca dan dipahami oleh kita. Nah, pseudocode ini untuk partition yang isinya merupakan angka yang dimasukkan ke dalam argumen array A yang berisikan angka. Nah, variable start untuk indeks awal, variable end untuk indeks akhir, dan variable limit untuk batas setiap subset. Hasilnya merupakan isi array yang telah dibagi menjadi beberapa bagian. Langkahnya itu dibagi tiga. Yang pertama, angka terlebih dahulu disorting. Lalu setelah disorting, array tersebut akan dibagi menjadi set. Set tersebut diisi sampai batas, sehingga membuat set baru dan diisi lagi. Nah, setelah diisi, akan dilakukan randomize dengan mengambil satu angka tiap set sekali sampai habis. Nah, begini contoh pengerjaannya. Inisialisasi, array angka, start 0, end 99, limit 95, persennya A, start and limit. Nah, langkah pertamanya di sorting, array A di sorting, langkah kedua pembagian dari array A menjadi array B1 dan B2, langkah ketiga randomize dari B1 dan B2 menjadi C1 dan C3. Berikutnya split tools, yaitu cara penggunaan R package dengan algoritma partition. Pertama, install package split tools dan ranger dengan sintaks seperti berikut. Kemudian masukkan kedua library dengan sintaks seperti berikut. Em, ini contoh setelah menginstal paket ranger ya, seperti ini tampilannya. Yang kedua itu bagi data iris yang akan diprediksi menjadi tiga bagian, yaitu untuk training 60%, untuk validation 20%, dan untuk tes 20% dengan sintaks sebagai berikut. Nah, berikut data yang sudah dibagi menjadi tiga list, yaitu train, valid, dan tes. Dengan persentase yang sebelumnya training 60%, validation 20%, dan tes 20%. Yang ketiga itu membuat fungsi kesalahan akar rata-rata kuadrat atau root mean square deviation (RMS) yang digunakan untuk mengevaluasi hasil. Seperti ini sintaksnya. Kemudian tuning and try dalam validasi data serta melihat M-try yang hasilnya minimal dan maksimal. Minimal dan maksimal. Ini hasilnya setelah tuning M-try ya. Minimalnya 3, maksimalnya 1. Yang terakhir itu memasang dan menguji model final dengan variabel final underscore fit dan menampilkan prediksinya. Nah, ini hasilnya dapat dilihat bahwa diperoleh nilai model prediksinya 0,35 sekian-sekian dari hasil prediksinya. Berikutnya akan disampaikan oleh Dinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya demo studi kasus. Di sini kami menggunakan dataset heart failure prediction, di mana kami memperoleh dataset ini dari website keigo.com. Dan dataset ini bertujuan untuk memprediksi gagal jantung berdasarkan 11 fitur klinis kesehatan. Dataset ini berisi informasi mengenai data kesehatan dari 918 pasien yang memiliki kaitan dengan penyakit gagal jantung.
Terdapat 12 atribut yang digunakan. Di sini ada age atau umur pasien, kemudian ada sex atau jenis kelamin pasien, kemudian ada chest pain type, resting BP atau resting blood pressure, kolesterol, fasting DS atau fasting blood sugar, lalu ada resting ECG atau resting electrocardiogram results, lalu ada max HR atau maximum heart rate shift, kemudian ada exercise angina, hold peak dan ST slope, dan juga heart disease yang mana merupakan output kelasnya. Jika 1 itu adalah heart disease dan 0 adalah normal. Kemudian di sini library yang diperlukan ada 5. Yang pertama itu ada Smith Tools, yaitu library untuk membagikan partisi menjadi training dan tes. Kemudian ada Tidyverse atau kumpulan paket yang bekerja secara harmonis karena mereka berbagi representasi data dan desain API yang sama. Kemudian ada Carrot, yaitu untuk pelatihan dan merencanakan klasifikasi dan menilai regresi. Lalu ada Random Forest untuk klasifikasi dan regresi berdasarkan hutan pohon menggunakan data acak. Lalu ada ROCR, yaitu alat fleksibel untuk membuat kurva kinerja 2 dimensi dengan parameter cutoff dengan secara bebas menggabungkan 2 atau lebih dari 25 ukuran kinerja. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada demo kali ini yaitu pertama mendownload datasetnya dari website Kaggle tersebut, kemudian membuka RStudio atau Air Console, lalu install dan import package yang diperlukan yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian import dataset yang telah di-download dan membagi dataset menjadi 2, yaitu untuk training 80% dan untuk tes 20%. Berikut adalah source code-nya yang telah didemokan. Di sini ada import library yang digunakan, yaitu seperti itu, Tidyverse, Carrot, Random Forest, dan juga ROCR. Kemudian di sini sintaks untuk mengakses dataset, kemudian menyimpannya dalam variabel df dan menampilkannya. Selanjutnya testing condition, pengidap penyakit jantung dengan menunjukkan nilai yes atau no dengan sintaks seperti berikut. Lalu menampilkan nilai testing condition dalam bentuk tabel sederhana dengan sintaks plot table, dan membagi dataset untuk training 80% dan tes 20% dengan sintaks partition seperti berikut. Menyimpannya ke dalam variabel partisi. Untuk latihnya itu 0,8 dan uji 0,2. Kemudian di sini melihat partisi latih, ini salah tulis untuk training data, dan di bawahnya melihat partisi uji untuk training data. Ini testing data, maaf salah tulis juga. Kemudian di sini membuat model random forest untuk klasifikasi sederhana, disimpan dalam variabel rf model. Kemudian menampilkan hasil dari random forest dengan sintaks seperti berikut. Di sini terakhir mencoba statistik dan confusion matrix dengan sintaks seperti berikut. Prediction RF, yaitu predict MRF-nya tadi dengan uji -12 dan confusion matrixnya. Berikut simulasi yang telah kami lakukan di RStudio. Di sini mengimport package yang akan digunakan, yaitu tadi seperti itu, Tidyverse, Carrot, Random Forest, dan juga ROCR. Berikut sintaks source code sebelumnya. Di sini mengakses dataset, kemudian menyimpan dalam variabel df dan menampilkannya. Berikut adalah dataset yang telah ditampilkan di RStudio. Kemudian di sini sintaks testing condition yang sebelumnya, di mana dimunculkan dengan tabel sederhana, yaitu plot table, di mana no itu nilainya 0,44, sedangkan yes itu nilainya 0,55. Kemudian di sini view partisi latih untuk training data.
Jadi, jika menggunakan sintaks view latih ini nanti akan memunculkan tabel seperti ini yang bagian atas. Dan di sini view partisi uji untuk testing data. Saya tulis, mohon maaf. Akan muncul tabel seperti ini juga, tapi dengan namanya uji. Kemudian di sini selanjutnya sintaks untuk pembuatan model random forest. Dan hasilnya seperti yang berikut. Call random forest formula hard disease data latih STRY SKRT 12 2012. Dan di sini dimunculkan estimate of error rate itu 11,7%. Selanjutnya ada hasil dari random forest-nya. Diperolehnya 736 sampel dengan 11 predictor dan 2 classes, yaitu no dan yes. Di sini akurasinya itu digunakan untuk memilih model optimal yang yaitu dengan value yang terbesar, dan value yang final digunakan adalah model dengan M-try-nya itu nilainya adalah 2, di mana akurasinya itu diperoleh 0,87. Dan di sini hasil dari statistik dan confusion matrix. Dengan akurasinya itu 0,86 dan positif kelas akhirnya itu adalah 0. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.